sekedar berkunjung, Bapak Ibu ikut Recording in asesmennya, progress. tapi yang penting kan membaca hasil asesmen tersebut, ya. Jadi ini silakan bagi yang hari ini mengikuti presentasi yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu berhak nanti ya untuk dijelaskan apa yang menjadi potensi terbaik dari Bapak Ibu semua. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu semua mulai hari ini sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa satu ya, sebuah keyakinan, keimanan kita bahwa Allah itu maha adil. Seringkali kita saja yang kemudian salah melihat, salah sudut pandang, menganggap Allah tidak adil. Kenapa? Ya, karena orang lain diberikan kemampuan itu, saya enggak. Padahal saya pengen seperti itu. Nah, disitulah sesungguhnya kekeliruan kita. Karena setiap orang Allah berikan potensinya masing-masing. Contoh misalnya, ada orang yang memang Allah berikan kemampuan leadership misalnya ya. Ada orang yang Allah berikan kemampuan jualan. Saya kalau mau Bapak Ibu tanya, Coach, apakah kau suka jualan? Saya nggak suka jualan. Saya nggak suka jualan gitu ya. Oke, kenapa nggak suka jualan? Karena be honest, saya nggak suka ditolak. Saya orang yang nggak suka ditolak gitu ya. Karena kan kalau ditolak tuh sakitnya di sini gitu ya. Betul apa betul? Adakah orang yang seperti saya nggak suka Bapak Ibu ditolak tuh gitu ya? Mengalami penolakan itu bukan satu hal yang menyenangkan. Nah, kemudian ada orang yang memang Allah berikan talent, dia punya kemampuan marketing. Marketing berbeda dengan sales, Bapak Ibu ya. Dengan kalau kita bicara marketing lebih wilayah strategik. Jadi memang harus punya kemampuan berpikir strategik, tidak hanya ya tadi ya kalau bicara selling tentu berbeda dengan kemampuan berpikir strategik. Nah, ada orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Ada yang Allah berikan kemampuan komunikasinya mau dilatih seperti apapun, nggak mungkin excellent, tapi bisa improve, ya. Jadi siapapun bisa memperbaiki kemampuan komunikasinya, tapi kalau disandingkan dengan orang yang very very talented, tentu akan berbeda. Orang yang sangat bertalenta ketika dilatih, ya dia akan cemerlang gitu ya. Dia akan bisa mengalahkan siapapun yang tidak punya talenta. Ya, jadi tapi kalau yang punya talenta tanpa pernah diasah percuma. Kabar baiknya Bapak Ibu, bicara tentang sistem yang akan saya ini sebuah sistem yang memungkinkan siapapun dengan bakat apapun. Nah, ini saya membawa ke dimensi yang lebih luas lagi Bapak Ibu. Mungkin selama ini saya nggak tahu Bapak Ibu punya pemahaman atau yang bisa jadi kalau saya anggap tidak memberdayakan. Itu aja. Saya nggak mau bicara benar atau salah, tapi sebuah keyakinan yang saya anggap tidak memberdayakan. Karena ada orang-orang yang kemudian berasumsi bahwa, bukan asumsi ya, interpretasi bahwa, ya sudah, yang namanya takdir Allah itu ada kelahiran, kematian, orang kaya dan orang miskin, itu sudah takdir. Jadi ngapain mau kerja keras banting tulang kalau tuh udah takdirnya Allah catat di lauh mahfuznya miskin, percuma akan miskin. Nah, ya, disinilah yang saya mau ngajak semua. Ayo, saya nggak mau bicara benar atau salah karena itu rahasia ilahi ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi saya bisa sebut itu sebuah keyakinan yang tidak memberdayakan karena kita tidak pernah tahu rezeki kita sebesar apa, ya kan? Yang di depan ini bisa kita jemput nggak di usia berapapun kita nggak pernah tahu, gitu ya. Sehingga tugas manusia melakukan ikhtiar terbaik itu saja. Yang berbahaya adalah kalau sudah tidak lagi mau melakukan ikhtiar karena merasa bahwa ya sudah, kalau takdirnya kaya ya diam saja juga kaya. Oke, ya. Memang Bapak Ibu semua kalau kita lihat nanti ada juga ya kalau Bapak Ibu belajar kalau di Islam ya eh, ada di level tertentu yang ya mereka ya dengan karena kedekatannya dengan Allah ya. Tapi kan kita berbeda, gitu ya. Kita makomnya belum di situ gitu ya. Yang begitu dekatnya dengan Allah sehingga Allah mudahkan gitu ya. Kan kita walau alam ya, ibadah kita juga masih parah misalnya dan lain sebagainya. Maka ketika kita sudah apa, menyamakan seolah posisi kita dengan orang-orang di level tertentu, ya repot, yang rugi kita sendiri. Nah, yang menarik adalah dari sistem ini, sesungguhnya siapapun, Bismillah insya Allah, karena adanya sistem tersebut, maka sistem ini akan membuat siapapun yang memang sungguh-sungguh, Bismillah insya Allah, pasti kaya. Ya,
Nah, gitu. Saya pakai insya Allah itu karena penting ya. Saya tambahkan pasti karena ini bicara sistem. Kalau bicara sistem itu sama seperti gini. Bapak Ibu punya sebuah tujuan. Saya mau berangkat dari Bandung ke Jakarta. Itulah tujuan Bapak Ibu Jakarta. Goalsnya Bapak Ibu mau ke Jakarta ya. Maka ketika Bapak Ibu sudah menggunakan kendaraan yang tepat, masuk ke dalam ke jalan tol misalnya ya Cipularang mengarah ke Jakarta. Nah, sama, hampir bisa dipastikan. Kan begitu kan? Bismillah insya Allah Bapak Ibu pakai kecepatan berapapun, 5 kilometer per jam. Walaupun nggak boleh di jalan tol ya. Ya sudah, yang boleh aja. Mau 60 kilometer per jam, 100 kilometer per jam, apalagi misalnya Bapak Ibu 150. Kalau tidak mengalami satu hal yang di luar kewajaran ya, misalnya kecelakaan, maka Bismillah insya Allah pasti sampai. Itulah keniscayaan. Ini pasti Bapak Ibu. Lah sama dengan ini. Dengan sistem ini, siapapun asal istiqomah, ikuti saja. Dan jangan pernah berhenti. Kalau kemudian tidak bisa mengevaluasi dengan baik. Maka hampir bisa dipastikan. Karena kalau ketika Bapak Ibu mau berjalan ke Jakarta, Bapak Ibu berhenti, ya nggak akan sampai. Ketika Bapak Ibu berharap melalui sistem ini, Bapak Ibu misalnya, ya, coach, saya nggak muluk-muluk deh. Saya mau perbaiki dulu. Sekarang saya UMR, saya pengen 2 kali UMR. Fine, itu bisa goals Bapak Ibu. Apakah sistem ini mengakomodir? Yes, saya harus sampaikan. Coach, saya sudah 20 juta income saya. Apakah di sini memungkinkan saya bisa dapat 10 kali lipat? Saya harus sampaikan, yes. Ya kan? Nah, jadi tergantung goals Bapak Ibu semua. Tapi sistem ini bisa menghantarkan siapapun. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat saya bersemangat. Ini yang ketika saya bertemu dengan orang-orang yang kemudian dia punya impian, dia punya keinginan yang kuat, dia ingin bisa bangkit dari keterpurukan, dia ingin hidup dia bermanfaat buat banyak orang. Ayo, saya senang banget walaupun ini hari libur gitu ya. Saya akan jelaskan ya, karena bagi saya, waduh ini masya Allah, ini akan membuka peluang bagi siapapun. Karena dengan sistem ini aja, saya tuh berharap apa itu orang Indonesia ini sepertiganya bisa kaya, really ya, sepertiga orang Indonesia. Coach, bagaimana dengan 2/3-nya? Ya, karena mereka mungkin tidak mempercayai, nggak mau belajar gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya kan? Tapi sepertiga rakyat Indonesia menggunakan sistem ini bisa kaya raya, Bapak Ibu. Wah, makin penasaran ya. Saya jelaskan. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem yang dikembangkan ya oleh guru saya, oleh mentor saya, Pak Mardigu Owi Prasantyo, nama lengkapnya. Beliau seorang pengusaha nasional yang memiliki lebih dari 30 perusahaan dalam dan luar negeri. Yang saya angkat topi Bapak Ibu, ya. Karena ini Masya Allah ya, obrolan ulama yang kalau bilang kalau tahu beliau gitu ya, itu pasti disuruh duduknya sebelahnya. Kenapa? Ini makomnya orang ini berbeda gitu ya. Kenapa makomnya berbeda? Bayangkan Bapak Ibu, sudah lebih dari 50.000 anak yatim yang beliau bina. 50.000 anak yatim. Pertanyaannya kan kalau kita mau mau apa? Ya kita bercermin lah, saya lah, jangan kita ya. Saya bercermin. Udah berapa anak yatim saya santuni secara sustainable gitu ya, berkesinambungan. Aduh, Masya Allah. Yang 50.000 dan beliau nggak pernah mengemis kepada siapapun untuk kemudian anak-anak yatim ini agar bisa makan, bisa bersekolah dan lain sebagainya. Itu yang saya angkat topi. Jadi Mardigu, beliau juga founder dari Rumah Yatim Indonesia yang tadi saya bilang ya, sekarang ini 5.000 anak yatim ya. Jadi kalau total dari karena udah 10 tahun Bapak Ibu ya, kurang lebih 10 tahun beliau membangun ini. Nah, 5.000, bayangkan 5.000 aja. Kalau 5.000 setiap bulan, setiap anak makan sehari, katakanlah ya makannya hemat ya. Sekali makan berapa? 10.000 kali 3, 30.000. 30.000 kali 30 hari. Kali 5.000 anak. Berapa miliar tiap bulan? Waduh, itu udah miliaran itu hanya untuk anak yatim gitu ya. Jadi, waduh, saya senang bisa bermitra dengan beliau karena ya paling tidak begini.
Dan saya mau sampaikan, setiap orang tuh pasti adalah ada plus minus ya, plus minus dan lain sebagainya, tapi mari kita berusaha melihat orang itu dari sudut pandang yang positifnya. Karena siapapun dari diri kita, termasuk saya, kalau Bapak Ibu cari negatifnya saya, banyak Bapak Ibu, kan begitu. Tapi kalau kita mau bekerja sama, Bapak Ibu bisa lihat sisi positifnya, kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama dengan baik. Sama, sosok bosman pun Bapak Ibu semua ya, kalau Bapak Ibu cari rekam jejak digitalnya, ya ini memang sosok yang sontoloyo ya, namanya juga julukannya sontoloyo gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bayangkan dari tahun 6 tahun lah ya, 6 tahun beliau membuat video narasi sudah lebih dari 1.500 video narasi, yang sebagian besar isinya adalah mengedukasi tentang bagaimana, bernegara ya, bagaimana, kita bernegara yang baik gitu. Dan tentu yang dihajar adalah pemerintah. Walaupun ketika beliau mengkritisi, kalau kita mau cermat, beliau selalu memberikan solusi, bukan hanya misalnya menjadi oposisi yang apapun yang orang lain katakan salah gitu ya, pokoknya jelek aja. Ya kita kan nggak boleh begitu, kita juga harus bersikap objektif. Ya, kalau yang jelek kita bilang jelek, yang salah kita bilang salah, yang benar ya harus kita apresiasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini penting nih, karena ketika kita mau bermitra, saya harus memberikan latar belakang yang cukup ya untuk Bapak Ibu semua, pada akhirnya kita bisa lari kencang bersama, ya. Jadi sudah lebih dari 1 tahun yang lalu sebetulnya beliau selalu sounding bahwa 2024 ini kan tahun pemilu ya, akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan beliau sampaikan, karena begitu banyak ide, gagasan, itu yang akhirnya ya sayang. Saya melihat kalaulah figur ini bisa betul-betul digunakan oleh negara dengan baik, waduh dahsyat Bapak Ibu, bener deh. Saya bilang kita 2045 mau jadi Indonesia emas itu pemikiran-pemikiran yang menurut saya saat ini pejabat yang punya yang bukan pejabat lah ya, justru saya mempertanyakan kalau pejabat di level pejabat mana yang punya punya pemikiran sampai sejauh beliau detail. Ah, ini penting kan, detail itu penting. Jadi yang saya luar biasa adalah pemikiran-pemikiran yang memang out of the box, ya. Yang beliau rasakan juga ketika jadi pengusaha, itu dihantam sana sini. Jadi ketika kemarin saja, saya merasakan bahwa ketika bermitra dengan beliau ini nggak mudah. Tapi di ketidakmudahan itu saja, Masya Allah. Bayangkan 7-8 bulan more than lebih dari 500 juta saya peroleh. Oke? Nah, itu kalau saya rupiahkan semua ya, karena ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang dalam bentuk yang lain. Jadi ini luar biasa. Dan beliau merasakan gitu ya ketika dihantam sana sini karena ya beliau berada seolah-olah berseberangan dengan yang berkuasa saat ini. Tapi beliau sudah sampaikan 2024 siapapun presidennya, ini udah jauh-jauh hari, siapapun presidennya, beliau akan hadir untuk bisa membantu pemerintah yang nantinya terpilih agar ya gagasan-gagasannya yang kemudian selama ini selalu mental bisa diterima dan bisa dijalankan. Jadi beliau akan ada di posisi yang menang di pemilu dan itu terjadi. Dan bagi saya melihat begini, ini bicara ke depannya lagi ya, ini bicara jauh ke depan karena ini penting. Kita bicara bisnis itu nggak hanya bicara mikronya, kita harus bicara makro gitu ya, makro di tataran Indonesia, bahkan bicara makro lebih jauh lagi kan kalau dengan Pak Bardigu bicaranya global gitu ya, geopolitik dunia lah dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan Bosman yang kemudian saat ini sudah ada di lingkaran Pak Prabowo, menurut saya bisnis-bisnis beliau yang selama ini juga mendapat beberapa ketidakmudahan, wah ini beda. Di 2024 dan seterusnya menurut saya ini akan menjadi berbeda. Maka inilah yang saya sebut sebagai momentum Bapak Ibu. Maka kalau kita mau positif, manfaatkan momentum ini secara baik, secara positif. Ya, bukan berarti kita tidak boleh nanti siap ya ketika Pak Prabowo keliru kita kritisi karena saya pribadi kalau Bapak Ibu tanya saya kampanye itu 03 gitu ya. Saya kampanye itu 03. Ya tapi sudahlah ya. Saya ingin Bapak Ibu yang hadir di sini jangan sampai karena kemarin jadi pendukung 01 gitu ya. Nah, karena baper berkelanjutan, akhirnya peluang yang di depan mata mau dihadirkan Bapak Ibu reject. Nah, itu yang akan menjadi kerugian besar bagi kita. Ya, jadi luar biasa. Saya mau sebutkan saja 3 perusahaan yang terakhir yang bergerak dalam bidang emas. Dan beliau
saya bilang ini gila ya, mikirnya ya hulu ke hilir Bapak Ibu. Karena kalau mau bicara emas, beliau dari mulai tambang emasnya, beliau dengan saudara-saudaranya punya tambang emas, beliaunya sendiri juga punya teman-teman konglomerat ya, kemudian pengusaha-pengusaha para bilioner yang juga punya tambang emas, sehingga ketersediaan ya emasnya insya Allah ada. Ini menjadi penting. Dan hadir untuk pertama kali adalah Dinar. Nah, ini juga ke depan saya mau secara khusus bagi Bapak Ibu yang mau ya memanfaatkan Dinaran secara maksimal, saya bilang ini amazing soalnya. Dari awal ini hadir saja saya bilang keren, ini dahsyat. Hanya waktu itu karena ya saya juga pengusaha ya. What's in it for me? Belum ada untungnya buat saya gitu ya. Ya sudah saya hanya sekedar buka akun saja. Tapi dari situ saja gambarannya begini. Yang saya minta buka akun di Dinaran tuh waktu itu istri. Bu, udah buka aja. Buka akun, mulai nabung. Nabung emas. Jadi Dinaran ya, ini adalah, eee, kalau mau digambarkan, ini dalam bentuk aplikasi ya, Bapak Ibu. Dinaran itu sebuah aplikasi di mana kita bisa nabung emas. Kenapa penting menabung emas? Ya, karena kalau kita menabung uang kita di bank, Bapak Ibu semua, rupiah kita itu selalu tertekan nilainya. Bahkan sekarang udah 16.000, ini ngeri nih kalau merangkak sampai 17.000 gitu ya. Terus merosot dari dari tahun ke tahun. Sementara kalau bicara emas, Bapak Ibu lihat, cek dari tahun berapa misalnya, 80, berapa harga emas tahun 80? Oh, lebih jauh lagi. Dari tahun 70, tahun 80, tahun 90, tahun 2000, sampai sekarang, harga emas bagaimana? Naik Bapak Ibu. Walaupun kalau bicara jangka pendek ya fluktuatif, tapi kalau bicara jangka menengah dan panjang, itu hampir bisa dipastikan naik, gitu. Nah, maka apalagi dengan sekarang negara-negara besar ya sedang berlomba-lomba mereka untuk mengamankan aset mereka di negara mereka, mereka borong emas dari negara-negara lain gitu ya. Iya, harga emas terus akan merangkak naik. Dan kalau kita kembali ke ajaran Islam Bapak Ibu, ya, saya yakin Bapak Ibu pernah menyimak kan bahwa akan ada sebuah zaman di mana di zaman tersebut ya, kalaulah di saat ini nih, di saat ini begitu banyak yang kita anggap bernilai, di zaman tersebut itu tidak bernilai. Yang sisa ternilai hanyalah 2. Apa itu? Dinar dan dirham. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Jadi kalau mau bicara Bapak Ibu semua, bicara tentang emas ini akan bicara bukan hanya masa kini, tapi bicara masa depan bahkan sampai akhir zaman. Ya, itulah dahsyatnya emas. Jadi kalau kita sudah punya bisnis nih, ya yang saya sarankan ya kita kalau mau bisnis kan nggak hanya ke depannya cuma punya satu bidang, properti aja misalnya, kuliner saja. Enggak, saya yakin kalau Bapak Ibu entrepreneur, Bapak Ibu akan punya kuliner, Bapak Ibu akan punya apa, properti, Bapak Ibu akan bermain emas dan lain sebagainya. Oke. Maka emas ini menjadi salah satu yang ya kita harus harus punya di bisnis di wilayah di bidang tersebut. Nah, maka Binaran ini hadir untuk membantu masyarakat Indonesia agar rupiahnya, agar uangnya itu tidak tergerus oleh inflasi. Jadi ketika kita nabung uang kita di Binaran, langsung dikonversi dengan gramasi emas. Jadi sebetulnya sama dengan kita membeli emas, ya, membeli emas, tetapi administratifnya di digital. Tapi fisiknya memang Bapak Ibu beli, hanya disimpan oleh perusahaan yang kapanpun Bapak Ibu mau ambil bentuk fisiknya silahkan. Ini yang luar biasa, bahkan sangat liquid. Ini yang saya menarik. Jadi waktu itu istri kenapa senang banget di Dinaran, ya ini mah lumayan nih, biasanya simpan di bank susut nilainya, turun, ya kena inflasi, kena administrasi. Ini nabung di Dinaran ketika harga emas naik, naik. Bahkan saya mau berikan ilustrasi, beberapa waktu lalu ya kakak kakak saya udah simpen aja 5 juta, 5 juta tuh 5 gram, waktu itu masih 1 juta. Belum sampai 6 bulan nih, ya belum sampai 6 bulan, sekarang harga emas sudah 1,3. Jadi ini kan dahsyat banget Bapak Ibu semua, ya. Bicara tentang bisnis emas ya, jadi siapapun dari kita, ya harus sudah mulai berpikir nabung emas Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mulai hari ini, Bapak Ibu bisa mulai nabung emas di Dinaran. Oke. Dan ini ada dahsyat lagi, saya nggak apa-apa, saya berikan fiturnya Dinaran, karena ini sebuah bisnis yang satu dengan yang lainnya saling terkait ya. Yang saya luar biasa yang baru nanti ya, minggu ini saya akan lari kencang di Dinaran, kenapa? Karena gini Bapak Ibu, saya ini pebisnis. Dari lulus kuliah ya saya bisnis Bapak Ibu.
Dan ketika berbisnis, sesungguhnya kalau kita punya modal, kita mempertaruhkan segalanya. Kenapa mempertaruhkan segalanya? Ya karena kita nggak pernah tahu bisnis kita akan untung atau tidak. Jadi kalau misalnya seseorang nih, baru saja mau pensiun, punya uang pensiun lah, ya, anggap 1 juta, 1 miliar, nggak usah lah, nggak usah ketinggian, 100 juta aja dulu. Terus dia mau mulai bisnis, 100 juta, dia mau pertaruhkan ke bisnis, di mana dia adalah pemula, Bapak Ibu. 80% bisnis itu tutup di tahun pertama. 80%. Artinya, kita sudah akan berjudi, tanda kutip kan, dengan tingkat kemungkinan gagalnya 80% di tahun pertama. Jadi dari 100 bisnis, itu 80-nya akan tutup di tahun pertama. Kalau kita bicaranya 5 tahun, ya, hanya akan tersisa kurang lebih 4%. Dari 100 bisnis yang bertahan sampai 5 tahun, itu hanya 4%. Hanya dirinya Dina, ya. Maka saya sarankan kalau Bapak Ibu punya modal, punya uang, mau bisnis, masukin dulu Dinaran deh, ya. Karena Dinaran baru saja hadir satu fitur terbaru namanya Dinaran Convert Account, DCA, Dinaran Convert Account. Di mana ketika kita masukkan uang kita ke Dinaran, dikonversi ke dalam gramasi emas, kita bisa tarik 80%-nya. Nah, ini yang menarik. Kita ambil 80%-nya, tetapi tabungan kita, saya berikan ilustrasi. Dan ilustrasi dengan asumsi harga emas 1 gram 1 juta ya, biar gampang ngitungnya. Karena sebetulnya kan sekarang bukan 1 juta, sampai 1,3. Saya berikan ilustrasi dengan harga 1 juta per gram biar gampang. Bapak Ibu punya 100 juta. Maka kalau Bapak Ibu kemudian masukkan ke dinaran, berarti dikonversi jadi 100 gram emas. Oke. Nah ini yang menarik. Bapak Ibu bisa ambil 80%, ya, berarti 80 juta. Ada biaya administrasi 2,5% per tahun. Oke. Tapi tidak ada bunga. Ya udah itu hutang tanda kutip ya, kalau kita mau sebut hutang, hutang yang Bapak Ibu harus bayar 80 juta kan. Tetapi tabungan emas kita di Dinaran tercatat tetap 10 gram. Ah, ini sini ada Pak dosen juga nih. Assalamualaikum Pak dosen. Ya, mudah-mudahan sehat. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Saya lebih dalam dulu ya. Karena Pak dosen ini Pak dosen agama Islam juga. Nanti kita bicara tentang syar'inya ya. Kita bicara tentang syar'i. Saya lanjut dulu. Jadi ketika kita ambil 80%, kita dapat 80 juta. Maka sebetulnya sebagai pebisnis itu aja yang dipakai. Tetapi, Bapak Ibu semua, tabungan kita di Dinaran tetap 10 gram. Ini dahsyatnya. Artinya apa? Kalau harga emas naik 2 kali lipat, kalau harga emas naik 3 kali lipat, bayangkan kalau 3 kali lipat dari 1 juta kan jadi 3 juta. Kalau 3 juta berarti 10 gram kita jadi 300 juta. Betul ya? Padahal hutang kita yang kita ambil cuma 80 juta. Berarti masih aman nggak Bapak Ibu semua? Ketika, nah, coach emas naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat tuh berapa lama? Saya nggak bisa memastikan, tetapi kita bisa lihat dari perjalanan sejarah gitu ya. Dan kemungkinan 5 tahun minimal naik 2 kali lipat itu sudah sebuah jejak rekam sejarah panjang. Bapak Ibu lihat aja harga-harga emas dari tahun 70 mungkin ya, silahkan dipelajari. Jadi kalau tiap 5 tahun itu naik pasti lebih dari 2 kali lipat. Oke, maka anggaplah nggak naik 3 kali lipat nih, naiknya 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti uang Bapak Ibu 10 gram itu kan tetap 10 gram, tetapi sekarang sudah jadi 200 juta. Hutang Bapak Ibu ya 80 juta. Berarti sekalipun bisnis Bapak Ibu yang pakai 80 juta itu bangkrut, Bapak Ibu masih tetap punya uang. Ini termasuk ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya kasih lebih ilustrasi lagi karena akan banyak sekali yang berbondong-bondong ke sini. Banyak orang bisnis sewa properti, betul nggak? Sewa tempat, betul ya? Sewa tempat dan itu nggak murah. Ada yang sewa tempat bahkan 100 juta, 200 juta, bisa 300 juta setahun. Betapa ruginya ketika dia sewa 5 tahun, kontrakan itu habis. Dia kan harus cari uang lagi kan? Coba Bapak pikir, ketika orang tersebut sebelum sewa tempat, sebetulnya harusnya nih, mau sewa 5 tahun, ya udah, lebih baik masukkan dulu ke Dinaran, di DCA, ambil 80%, itulah yang dipakai untuk sewa tempat. Ketika nanti 5 tahun lagi, dia mau sewa lagi, uangnya ada. Betul apa betul? Betul apa betul? Boleh di-chat dong. Ayo, saya ingin Bapak Ibu punya pemahaman, karena bagi saya, wah ini keren banget.
Semalam saja saya ngobrol, ya karena saya punya hobi batu ya. Saya punya hobi batu, ini harga-harga batu makin nggak masuk akal gitu ya, harga bacan saya bilang, "Ya tapi ngiler juga ya harga bacan ada yang 25 juta, 35 juta." Aduh, saya bilang ini gila ya, harga hobi ini keterlaluan gitu ya. Bahkan kemarin ada yang jual batu pirus 250 juta, ya kan gendeng gitu ya. Tapi kan saya sampaikan, ini saya belum ngomong persis ya, tapi saya yakin siapapun nanti yang mereka jual-jual batu seperti ini, kalau pakai dinaran, ini dahsyat. Ya, dahsyatnya kenapa? Loh, kalau harga batunya misalnya 800 ribu, ya sudah, lebih baik orang itu ayo beli 1 juta, tapi 5 tahun lagi batunya pakai selama 5 tahun, setelah 5 tahun pakai punya hak sendiri, tapi 5 jutanya kita kembaliin. Bapak Ibu paham nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Tukang batu itu bisa bilang, "Beli dari saya bergaransi, uangnya tak kembaliin 5 tahun lagi," gitu ya. Setelah 5 tahun, nah bisa pakai setelah kan, nanti pakai bintang aja dijelasin. Tergantung, bisa lebih cepat, tergantung kenaikan harga emas. Ya, bisa lebih cepat, bisa. Ini ketika harga emas lompatannya nanti nggak karu-karuan Bapak Ibu. Apalagi di Timur Tengah memanas gitu ya, Ukraina dan Rusia juga nggak berkesudahan. Wah ini ngeri Bapak Ibu, harga emas akan terus tergeret naik. Ini kita juga harus memahami situasi global agar kita paham bahwa berbisnis emas itu akan menguntungkan buat kita. Jadi nanti, ini yang saya mulai approach nih, yang jual-jual batu. Ya lu jual batu, kalau cuma jual batu biasa, orang ketika mau yang namanya batu cincin ya, batu cincin itu hobi. Mau dijual lagi, beli batu 35 juta, hobi. Ketika butuh uang, ambiar itu, nggak bisa dijual 35 juta. Betul, satu saat bisa naik, bisa saja. Tapi ini kan bicaranya tentang hobi. Tidak seperti emas, gitu ya, tidak seperti emas, beda. Tapi kalau kemudian bisa digaransi, ini garansi, lu beli nih sekarang nih 1 juta cincin ini, pokoknya 5 tahun lagi, dibalikin uang itu 1 juta, cincinnya tetap buat dia. Menurut Bapak Ibu semua, saya mau nanya, kalau Bapak Ibu adalah hobi ya, penghobi batu ya, batu cincin, oke, kira-kira Bapak Ibu lebih baik memilih beli yang bergaransi atau yang tidak bergaransi? Boleh dijawab, silakan di-chat. Ayo, silakan di-chat. Mau pilih yang bergaransi atau tidak? Ini yang saya bilang, "Waduh, aduh 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 aduh, ini keren," saya bilang ya. Karena saya juga mau masuk ke corporate untuk menawarkan. Kasihan karyawan-karyawan itu kalau mereka nggak dipaksa nabung, itu pasti habis uangnya. Tapi kalau nabungnya di rupiah, susut Bapak Ibu. Ya kan? Ditabung di rupiah, ya susut. Tapi kalau setiap gajian, di-DCA-kan dulu, hidup dengan yang 80%-nya. Tapi, tabungannya gramasi emas itu sesuai dengan gaji yang dimasukin. 5 tahun lagi, tabungannya sudah sesuai dengan gramasi emas, tinggal hutang itu aja yang dipakai tiap bulan ya, itunya dibayar. Wah, ngeri Bapak Ibu. Ini saya bilang kalau edukasi kita ini berjalan, orang akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan dinaran. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Cukup ya sampai dinaran dulu. Saya masuk ke micro gold. Micro gold ini hadir sebetulnya menurut saya karena 2 hal, ya. Waktu itu dinaran belum bisa di angka misalnya 20 ribu, 10 ribu kita masuk ya. Jadi waktu itu awal harus 1 juta kalau mau nabung awal di Dinarat. Sekarang 20 ribu aja boleh Bapak Ibu, 10 ribu aja ya, tapi kan perhatikan ada biaya administrasi gitu ya. Itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan sehingga ya kita mikir juga lah, kalau misalnya mau cuma nabung 10 ribu, administrasi 5 ribu kan nggak bagus gitu ya. Ya minimal mulai nabung berapa, 50 ribu, oke lah nggak ada masalah administrasi. Saya lanjutkan dulu. Jadi micro gold ini hadir 2 hal. Yang pertama adalah, yaitu tadi, saya pikir karena Dinaran tidak bisa gramasi yang kecil saat itu ya, harus mulai dengan 1 juta rupiah. Sementara banyak sekali bottom of pyramid, masyarakat kita menengah ke bawah yang nggak punya uang kalau beli emasnya untuk nabung itu 1 gram. Sementara di pasar sudah ada emas gramasi kecil, tetapi mereka buat. Ini yang banyak tipu-tipu menurut saya ya, nggak apa-apa saya kalau bahasa ini bahasa terus terang, dan itu betul jadinya tipu-tipu. Nggak mungkin lah emas yang gramasi kecil yang di pasaran itu, kalau dibilang sebagai instrumen investasi, karena harganya kemahalan Bapak Ibu. Wong harga yang ada yang 0,001 gram, di mana kalau kita 1 juta per gram itu cuma 1.000 perak. Orang beli 7 ribu, 8 ribu, 12 ribu, ya kemahalan. Emasnya naik 2 kali lipat aja kan baru 2.000 perak, belinya udah 7 ribu. Kapan
Kapan untungnya, kan begitu. Tapi hadirnya Micro Gold menjadi emas dengan gramasi kecil yang paling masuk akal harganya. Ya, jadi hadir itu memang untuk membantu masyarakat di bawah, ayo nabungnya emas. Dan saya lihat terobosan yang Bosman buat ya, ratusan desa sudah bebas riba dari hadirnya Micro Gold. Coach, kok bisa? Sedikit cerita ya, 1-2 menit. Kenapa saya bilang ini beliau brilian, ide-idenya dahsyat. Jadi tim beliau datang ke satu desa, ini udah ratusan desa nih, bebas bebas riba. Satu desa, kemudian dikumpulin warganya, dikumpulkan punya hutang berapa, hutang riba, rentenir segala macam, itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Oke, nah masyarakatnya disuruh nabung, membeli emas micro gold. Nah, emas micro gold ini kan ada harga retail, ya kan? Ada harga retail, kemudian ada keuntungan. Nah, keuntungannya nggak diambil, tetapi buat masyarakat belinya kan dengan harga retail, dia tetap nabung emas, tetapi di saat yang bersamaan ada margin keuntungan. Margin keuntungan itu yang ketika dikumpulkan itu yang untuk bayar bayar hutang-hutang warga. Ratusan desa sudah bebas riba. Ah, tunggu nih. Nanti bersama Sekolah Bisnis Indonesia kita juga jalankan itu, tapi bertahap ya. Jadi Micro Gold hadir itu menurut saya fantastik ya, itu luar biasa. Dan kemitraan saya bersama Bosman sesungguhnya waktu itu adalah kemitraan saya dengan Micro Gold. Dan saya waktu itu modal 3 juta rupiah, saya dapatkan tadi saya sampaikan 7-8 bulan Bapak Ibu, lebih dari 500 juta saya peroleh. Coach dari mana? Saya jelaskan ya. Oke. Tapi lihat, kalau saya bicara di awal sistem, maka bicara sistem tidak lepas dari yang di atas ya. Ingat ya, ya yang di atas maksud saya ini bukan Tuhan ya. Di gambar di slide di atas ya ada dinaran micro gold filigrana. Tapi kalau Bapak Ibu mau berhasil dan sustainable, maka yuk joinnya, bergabungnya bersama-sama dalam naungan Sekolah Bisnis Indonesia. Ada perbedaan, boleh nggak langsung? Boleh, silahkan saja. Saya mau ngetes saja, kalau Bapak Ibu mau langsung, silahkan. Yuk kita lihat. Ya, kita lihat setahun Bapak Ibu masih bertahan atau tidak. Ya mangga aja kalau bagi saya. Tapi kalau Bismillah dengan bersama Sekolah Bisnis Indonesia, ya kita lihat juga. Bismillah insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang juga ya. Nah ini yang saya dapatkan ketika saya bermitra dengan Micro Gold ya. Jadi ketika saya bermitra dengan Bosman, dalam hal ini Micro Gold, belum belum dinaran loh. Nah, ini saya mau jalankan tuh sekarang tiga-tiganya gitu ya. Dinaran iya, Micro Gold iya, tapi yang akan sangat kencang adalah filigrana. Nah, ketika saya bermitra dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Secara rupiah yang saya dapatkan ini hitungan 7-8 bulan itu udah ratusan juta Bapak Ibu. Saya sudah tarik 220 juta. Bisnis apa modal 3 juta dapat ratusan juta Bapak Ibu? Coach tadi bilang 500 juta lebih, sekarang kok 222 juta? Iya, karena saya dapat 11 tiket jalan-jalan ke luar negeri. Yang saya baru tahu satu tiketnya waktu itu 20 juta. Berarti kan tiketnya saja 210 juta. Lebih dong. 11 itu saya hitung 10. Dan saya masih punya tabungan di mana ketika nanti ada jalan-jalan nih, saya punya 6 tiket, Bapak Ibu. Saya sudah punya 6 tiket, ya itu harus dihitung juga. Kan begitu. Ternyata jalan-jalan ke luar negeri sekarang nih, yang ada reward yang berikutnya ini 25 juta. Berarti saya dapat 6 tiket aja, 6 kali 25 juta, 150 juta tambahan. Oke, dari effort yang menurut saya ya 7 bulan, 7-8 bulan itu. Oke, jadi saya menikmati perjalanan cruise dengan orang-orang yang saya cintai, dengan istri, anak-anak, kakak, adik, ponakan, beberapa teman. Tadi Bapak Ibu bisa lihat fotonya ya. Nah, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu menjadi mitra Bosman. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu bisa punya dua pilihan. Satu, sebagai investor, tapi harus tahu Bapak Ibu. Ya, konsekuensinya. Nggak boleh Bapak Ibu jadi investor cuma pengen tahu untung aja. Ini bisnis. Bapak Ibu betul investasi, tapi di bisnis investasinya. Di mana kalau bisnis tetap ada resikonya. Tapi resikonya kita minimalisir, sebetulnya nggak ada resiko gitu ya. Resikonya cuma satu sebetulnya, nggak jalan aja. Apakah rugi kalau nggak jalan? Nah itu yang saya bilang nggak ada resiko sebetulnya. Karena kalau nggak jalan, ya asal didiamkan saja. Karena ketika Bapak Ibu menjadi mitra, Bapak Ibu emas atau dua pilihan. Bapak Ibu dapat perhiasan emas, ya perhiasan berlapis emas 24 karat, atau mau dapat emas murni 24 karat, itu pilihan. Silahkan Bapak Ibu memilih gitu ya. Nah yang itu kalau kita simpan saja, ya nilainya akan terus naik.
melampaui uang yang kita keluarkan. Berarti kan sebetulnya nggak ada risiko. Itu yang saya maksud nggak ada risiko. Ya. Nah, resiko yang tadi saya maksud, ya kalau nggak dijalankan oleh mitra Bapak Ibu yang akan menjalankan, ya nggak akan jalan. Udah, sesederhana itu. Jadi, saya mau ajak Bapak Ibu menjadi mitra filigrana, baik sebagai investor atau yang akan menjalankan. Oke, kalau Bapak Ibu punya uang, ada tiga sebetulnya. Sebagai investor, silahkan. Sebagai pebisnisnya, silahkan. Sebagai orang yang sebetulnya mau jadi pebisnis belum punya uang, berarti kerjasama dengan investor. Tapi 100% keuntungan buat Bapak Ibu. Itu yang nggak ada. Itu yang terobosan baru. 100%, ya. 100% keuntungan termasuk kalau nanti ada jalan-jalan. Jalan-jalannya buat siapa? Buat Bapak Ibu. Ya, yang menjalankan. Jadi sekarang nih terbuka peluang, orang nggak punya uang, bisa menjalankan bisnis ini karena sudah ada investornya. Walaupun saat ini investor terbatas ya, tetapi juga ada cara lain untuk bisa membuat siapapun yang nggak punya uang bisa bermitra dengan Bosman. Ya, ini adalah filigrana kemitraan yang tanggal 1 Mei kemarin baru di launching. Saya jelaskan nanti lebih detail ya program kemitraannya. Tapi kita tonton dulu videonya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada versi hijab. Saya agak berat sih nontonin video ini ya, tapi ya sudahlah. Ya, nanti saya udah minta mudah-mudahan ke depannya versi yang berhijab. Ya. Filigrana memulai debutnya dalam bentuk cincin eksklusif untuk wanita yang juga dapat berfungsi sebagai bros untuk hijab. Cincin ini memiliki berat antara 6 hingga 9 gram dan dibuat dari alloy tembaga yang dicampur dengan perak, lalu dilapisi dengan emas 24 karat sebesar 0,15 hingga 0,2 gram. Desain cincin ini menampilkan motif tradisional yang elegan, diukir dengan teliti oleh para pengrajin lokal. Setiap detail dibuat dengan kesabaran dan keahlian tinggi, menghasilkan perhiasan yang tidak hanya indah secara estetis, tetapi juga syarat dengan nilai seni dan budaya. Ya, saya mau sedikit memberikan gambaran latar belakang ya sebelum bicara lebih detail tentang kemitraan ini. Jadi beliau, Pak Mardigu, Bosman Mardigu itu terpanggil ketika melihat pengrajin-pengrajin filigri ya yang terbaik yang ada di tanah air, yang ada di Kota Gede, Jogja, yang ada di Denpasar, yang ada di Bali gitu ya. Ketika COVID terpuruk Bapak Ibu, dari 200 lebih tadinya ya pengrajin, sisa hanya kurang lebih 50. Ya karena COVID itu tadi. Dan beliau melihat ini cakep banget hasil karya mereka ini ya, karena ini bukan cetakan. Yang Bapak Ibu lihat tuh tadi hasil ukir, hasil karya yang aduh, detailnya luar biasa ya. Jadi ini ada nilai seni yang sangat tinggi di situ. Ya, yang saya bilang kalau harga yang sekarang aja kalau ini ada nilai seni, yang orang yang ngerti seni, ya akan bilang itu murah banget gitu ya. Tapi lebih dahsyat lagi ketika kerjasamanya dengan Bosman, maka yang tadinya logam ya, logam atau campuran logam atau cuma perak saja, ya sekarang dicampur emas 24 karat. Jadi jauh lebih elegan, jauh lebih bernilai. Dan yang luar biasa adalah kalau Bapak Ibu ya mau ikut yang senang jualan. Nah, ada orang yang senang jualan. Kalau saya nggak suka, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa dengan modal 750.000. Tetapi ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah nih sampai tanggal 6 Juni nanti ada promo itu hanya 650.000. Dengan 650.000, Bapak Ibu bisa dapatkan satu ya hak bisnis, satu kemitraan. Yang kedua adalah Bapak Ibu dapat dua cincin. Cincin ini ketika Bapak Ibu jual, jualah dengan harga 380. Bapak Ibu bisa cek website ya www.filigrana.id. Di situ harganya 380.000 ya. Jadi kalau ada calon pembeli lihat ke website, ya udah lihat aja. Di website itu 380.000 dan Bapak Ibu jual 380.000. Boleh lebih nggak, Coach? Boleh, silakan. Ya, karena bukan cuma bicara tentang seni, tapi juga ada keterbatasan. Belum tentu ketika orang nanti mau yang A misalnya ya, waduh, stoknya masih ada, mumpung masih ada tawarkan ya. Sehingga kalau Bapak Ibu jual 500 saja menurut saya masih laku kok ya kalau dia ngerti tentang seni. Oke. Jadi yang dahsyat adalah kalau dijual menurut patokan saja lah 380. Berarti kali dua cincin kita dapat 760.000 kan. Sementara kita bayar 650. Sudah cuan tuh 110. Lumayan. Dua, kalau senang jualan sehari jualan dua, untung 110.000, ya lumayan lah. Ya nambah-nambah beli kerupuk kan 110.000 per hari. Oke, bagi yang suka jualan. Kalau saya sekali lagi saya nggak suka jualan. Tetapi
ketika saya melihat visi besar, misi besar dari Bosman, di mana satu tentu ya misinya bantu para pengrajin filigree tanah air. Yang kedua, beliau sangat ingin industri kerajinan Indonesia ini bisa ke kancah internasional gitu ya. Kita punya perhiasan yang bisa masuk 3 besar dunia ya. Iya, ini satu menurut saya harus didukung. Dan untuk mendukung itu, ya adalah dengan mendukung beliau membuat sebuah bisnis model di mana kita bisa terlibat. Terlibatnya apa? Ya kita bisa bantu beliau membangun jaringan pemasaran yang besar. Nah inilah ketika Bapak Ibu berkontribusi di situ, disitulah yang bisa menghasilkan 30 gram emas per bulan. Ya, saya ulangi ya. Dari modal 650.000, Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan peluang usaha kemitraan yang kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu bisa memperoleh 30 gram emas. Detailnya saya akan detailkan ya. Saya lanjut dulu. Bahkan bisa tanpa modal. Kalau untuk 2 orang ini, silahkan segera daftar, tapi saya akan telusuri undangan siapa. Kalau nggak ya, undangannya nggak masuk, tidak dalam satu line, berarti nggak bisa ya. Tapi 2 ini pasti langsung sold out gitu ya. Oke, jadi ada 2 nanti bisa hubungi saya dan atau hubungi Pak Arya ya. Pak Arya boleh nomor telepon Pak Arya dicantumkan langsung dihubungi. Jadi ada 2 yang nanti Bapak Ibu bisa jalankan karena sudah ada investor. Coach, investor seperti apa? Saya jelaskan juga, sabar ya. Oke. Nah, hasilnya besar. Tadi saya sebut 30 gram emas per bulan. Bahkan kalau kita jalankan serius ya, 1 tahun ke depan, Bapak Ibu semua, kita punya 10 saja hak usaha yang masing-masing menghasilkan 30 gram. Kira-kira Bapak Ibu semua setiap bulan beli satu hak usaha ya, beli beli 650.000 dapat 2 cincin, mau dijual boleh, enggak boleh, tapi terus kita bangun networking gitu ya, kita bangun jejaring pemasaran yang besar dan akhirnya semuanya bisa menghasilkan hasil terbaik, 10 aja misalnya BO kita punya berarti 300 gram. Kira-kira Bapak Ibu hidup di Indonesia dengan 300 gram penghasilan kita per bulan, 300 gram emas, cukup atau cukup banget? Boleh chat terlebih dahulu. Ayo, saya pengen partisipasi sebelum saya jelaskan lebih detail. Cukup atau cukup banget? Ayo, silakan dijawab dulu. 30 kali 10, 300 gram emas. Dan bagi saya itu sebuah keniscayaan. Karena saya sudah merasakan Bapak Ibu, puluhan juta tiap minggu. Aduh, bahkan ketika waktu itu saya sakit 1 bulan, Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar rumah, gitu ya. Puluhan juta tetap mengalir ke rekening saya. Ini nyata, ya. Dan ini luar biasa. Saya bilang, ini dahsyat. Ini bisa bantu banyak orang yang bisa jadi sekarang bermimpi. Saya tanya Bapak Ibu, kalau seorang misalnya, saya nggak bilang itu pekerjaan hina, tidak, gitu ya. Tapi kalau dia sebagai security aja, misalnya sebagai security atau misalnya sebagai office boy, mungkinkah office boy kaya raya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin pemilik perusahaannya akan kasih gaji dia 130 gram emas gitu ya, apalagi 300 gram emas, nggak mungkin. Betul apa betul? Maka hadirnya ini kita bisa bantu begitu banyak orang yang semula secara sistem nggak mungkin dia bisa kaya, tapi hadirnya kita bisa membuat mereka punya harapan dan ini penting, ya. Orang hidup ketika masih punya harapan itu dahsyat Bapak Ibu semua. Tapi kalau sudah hidup tanpa harapan, ini yang berbahaya. Oke, jadi saya lanjutkan kembali, penjelasannya. Hasilnya besar. Jadi dari modal yang 650.000 itu, kita bisa punya potensi dapetin 30 gram emas per bulannya, ya. Jadi kalau kita bisa punya 10 hak usaha, bertahap boleh Bapak Ibu, hak usahanya tiap bulan boleh gitu ya. Ya kita bisa punya potensi 300 gram emas. Dan bagi saya ketika saya mau gaspol di sini kebayang Bapak Ibu, ya 300 gram emas tiap bulan setahun ke depan ya. Oke, saya lanjutkan. Dan Bapak Ibu saat ini masih punya peluang. Ya, saya masih berdoa, "Ya Allah diundur diundur," gitu ya. Diundur diundur gitu ya. Tambahin aja 2 minggu. Tapi 2 minggu kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh 2 minggu, kita tersisa waktu sampai akhir bulan ini untuk memenuhi target supaya bisa dapat reward cruise. Ya kalau saya sudah punya 6 tiket Bapak Ibu. Saya sudah punya 6 tiket, saya ada istri, ada anak 2, berarti dengan saya 4, 1 tiket saya sudah kasih ke satu ustad, ada 1 tiket lagi, ya.
Udah lebih tuh, udah 10 tiket ya. Jadi kalau saya achieve aja, saya dapat tambahan 1, 2 tiket lagi. Aduh, lumayan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa saya bilang bisnis ini tanpa resiko? Bahkan kita bisa berikan ya garansinya money back guarantee tanda bintang ya. Jadi uang itu kembali, oke, kalau Bapak Ibu ambil pilihan emas disimpan di dinaran, diem aja. Ya kan harga emasnya lama-lama akan terus naik Bapak Ibu. Akan kemudian setara dengan uang yang Bapak Ibu keluarkan didiamkan lagi sampai uang yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi kan kembali uangnya 100%. Oke, jadi inilah definisi yang saya sebut sebagai tanpa risiko atau money back guarantee. Tapi money back guarantee udah siap bisa termasuk kan ada bimbingannya ya, karena akan ada bimbingan detail berdasarkan potensi Bapak Ibu. Saya begitu tahu ada yang nggak bisa jual ya, ya potensinya dia jualan minim, saya nggak paksa dia jualan, ngapain? Saya paling akan ajarkan orang itu kalau komunikasinya baik, bisa nggak? Ya, bukan bisa nggak, pasti bisa insya Allah. Ya, yang suka melayani, cuma melayani orang, saya kasih beberapa tools gitu ya, tools gratisan, mengecek personality, nanti tes tentang bakat, tes tentang banyak hal yang kemudian membuat orang itu excited, dia dia belajar tentang diri dia, dan Bapak Ibu yang melayani. Jadi kalau ada orang yang memiliki jiwa melayani tinggi, nah di sini manfaatnya. Paham ya? Jadi kalau ada yang CAR-nya merah, SER-nya merah, nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, ikut dulu asesmennya, hubungi Pak Arya, hubungi yang mengundang supaya bisa ikut asesmennya, nanti baru bisa tahu apakah saya punya bakat leadership, apakah saya punya bakat menjual, apakah saya punya bakat marketing, apakah saya punya bakat dalam bidang servicing ya melayani orang, apakah saya berbakat untuk misalnya menjadi presenter, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan hasilnya ya gratis. Nah, ya. Jadi inilah yang akan membuat siapapun saya akan bimbing berdasarkan potensinya masing-masing. Pak Hermoyo misalnya. Selama ini karena saya nggak tahu potensi beliau, saya paksa jualan gitu ya. Ya raiso. Walaupun bisa juga ternyata. Tapi saya yakin pasti tipenya bukan tipe yang nyaman untuk jualan. Betul Pak Hermoyo? Nggak akan bisa orang tipikal kayak Pak Harmoyo jual dedet gitu ya, dipaksa lagi jual dedet, nggak bisa. Jual dedet itu sama saja dengan orang yang memang nggak punya empati Bapak Ibu. Yang jual dedet tuh nggak punya empati, "Eh, lu pokoknya beli deh, bantuin gua, lu kan temen gua. Awas ya, lu nggak beli bukan temen gua lagi." Kan nggak bisa pendekatan pakai kayak gitu kan. Nah, nggak semua orang, tapi ada yang bisa begitu. "Lu cuma segitu aja susah banget," gitu ya. "Udahlah, beli aja cincin, entar saya beli lagi." Nggak semua orang bisa begitu juga. Tapi nanti berdasarkan potensi masing-masing, saya akan bimbing, ya. Ini ada program bimbingan 30 hari gratis, tapi hanya untuk yang serius. Karena tempatnya hanya untuk 30 orang, dan sudah diisi 25 orang sepertinya. 5 orang dieliminir. Dieliminir. Ya, 5 atau berapa orang terpaksa kita karena nggak siap. Ya, kalau nggak siap, ya jangan ikut. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut asesmen talent apa temu bakat ini, nanti keluar nih gambaran seperti ini. Nah, contoh misalnya yang di sini nih, ini CMD-nya hitam tuh, paling atas CMD hitam. Nggak cocok jadi debt collector. Ya kalau dia mau jual dedet, nggak punya hati dia jual dedet. Percaya sama saya. Nggak tega dia maksaan, orangnya nggak tegaan. Tapi sellingnya hitam lagi, suruh jualan, nggak iso jualan. Diajarin jualan kayak apapun, ya becoming a sales superstar, nggak akan bisa jadi superstar. Walaupun jualan pasti bisa. Dari tidak bisa jadi bisa, oke. Tapi kan kita butuh excellent di bidang yang di bakat yang kita miliki dong, ya kan? Marketingnya putih lagi, ya begitu putih ini netral. Jadi ya percuma capek Bapak Ibu ngajarin orang ini ilmu marketing, digital marketing lah, Facebook Ads lah, wah elek nanti. Tapi dia merah di kemampuan komunikasi, merah dalam hal bisa memotivasi orang lain. Education-nya kuning, kuat. Berarti kalau dia melayani saja, dia punya jiwa melayani yang baik, ya, punya empati. Tinggal tinggal jalan saja, saya yakin ya Bapak Ibu di bisnis ini akan sukses luar biasa. Ada orang yang seperti ini, ya, sama tuh, selling-nya abu-abu, lemah, ya, marketingnya abu-abu, terus diajarin sales and marketing repot, ya. Tetapi kalau ternyata yang bersangkutan, punya loh kemampuan memotivasi, mengedukasi, caring-nya, servicing-nya, apakah dia bisa jadi leader? Bisa, leader yang melayani. Dengan jiwa melayani, ada aja, ambil aja satu orang golongan darahnya O di kanan, ya, satu orang lagi golongan darah O. Makanya Bapak Ibu cari tim, tanya dulu golongan darah, tanya tempat apa tanggal lahir, ya.
tanggal lahir dapat. Bapak Ibu cari nih, satu orang Bapak Ibu simpen yang golongan darah O, apalagi dia macan. Kawan, macan O gitu kan, terus dites memang CMD-nya merah lagi kan. Wis Bapak Ibu ya, cuma yang beginian agak repot ya, ya ini tapi dia punya potensi jadi leader. Bapak Ibu temukan sosok naga, wah naga ini leader juga Bapak Ibu, karismatik, leader yang karismatik ya. Ah, kok coach naga tuh apa coach gitu ya. Tadi CEO Bapak Ibu. Saya tuh dari dulu nggak percaya sama CEO. Tapi begitu saya bilang, "Nggak mungkin lah Rasulullah mengajarkan kita belajar sampai ke negeri Cina." Ya kan? Jadi nggak mungkin juga orang ngarang tentang CEO itu ngarang. Tapi saya yakin tuh berdasarkan riset, penelitian, pengamatan ratusan tahun sehingga disimpulkan. Dan saya bilang, "Gila ya, kok bener deh, pelajari." Kalau di orang Jawa belajarnya weton. Dulu juga saya bilang, "Wah ini musik nanti, belajar weton-weton." Iya, kalau Bapak Ibu salah memahaminya jadi musyrik. Salah Bapak Ibu, musyrik. Tapi kalau kemudian kita manfaatkan yang positif-positif, saya yakin justru ini jadi modal dasar. Ya, ketika saya tahu anak saya, "Wih, ternyata beliau bau, lihat lagi wetonnya." Wah, nggak akan cocok kalau kayak gini jadi karyawan, nggak akan sama kayak bapaknya. Ya sudah, begitu dia bilang pengen jadi dokter, wah cocok. Dokter kan mandiri, ya kan? Nggak harus kerja sama orang lain, jadi dokter, ya udah didukung jadi dokter. Nah, memahami itu akan membuat kita bisa mengeluarkan potensi terbaik yang dimiliki orang-orang yang kita sayangi, ya. Oke, daftar sekarang. Ada 2 yang Bapak Ibu bisa tanpa modal, tapi bisa jalankan, tapi daftar dulu ya. Karena akan diseleksi, kita lihat sanadnya, baru nanti diumumkan apa Bapak Ibu bisa atau tidak. Ada 2 orang yang bisa gabung tanpa harus keluar modal, jalankan langsung 100% hasilnya buat Bapak Ibu semua. Oke, tanya sampai detail nggak? Karena sudah jam 10 nih, ya. Nah, kalau mau saya sampai detail, saya detailkan. Kalau nggak usah. Cukup aja. Nanti aja sambil jalan. Ya, sambil jalan yang berminat, cukup gitu ya. Saya pikir harusnya udah paham lah. Ya, karena lebih baik step by step, Bapak Ibu. Saya kasih detail muntah nanti. Ya, jadi kalau yang berminat, Bapak Ibu bisa menjadi investor. Investor itu begini. Kalau investor, beli 3 bisnis right owner. Oke, akan ada 2 orang yang menjalankan. Bapak Ibu dapat potensinya, emasnya semua buat Bapak Ibu semua. Dan ingat ya, tambah biaya administrasi 5.000 itu bukan buat kami, bukan buat Pak Arya. Karena kami bantu, tetapi memang ada biaya administrasi, pembayaran, sistem pembayaran ke sananya. Jadi 1.950.000 itu dapat 3 PRO plus 5.000 ya, plus 5.000, 1.955.000. Nah, 2 orang nanti bisa dijalankan oleh orang yang serius. Cari aja yang memang serius nanti, ya. Dan saya rekomendasikan, misalnya dari saya rekomendasikan, "Oh, coach ini recommended nggak?" Ya pasti saya interview, saya ajak ngobrol, saya lihat potensinya, kesungguhannya. Kalau memang sungguh-sungguh, ya ini silahkan. Dia bisa jalan, ya. Ini bisa jalan tanpa modal. Tanpa modal, aduh udah keterlaluan. Kalau sampai ada yang nggak mau jalanin ya keterlaluan. Dong, Bapak Ibu bisa jualan cincin, Bapak Ibu bisa whatever, nawarin nawarin daripada orang punya uang di bank simpen 2 juta. Bapak Ibu simpen uang 2 juta di bank, cek tahun depan jadi berapa? Berkurang. Simpan lagi berapa tahun lagi? Tambah minus. Sekarang Bapak Ibu simpan masuk ke sistem ini ada 2. Satu dapat dari emasnya, ya kan? Emas kan naik terus. Yang kedua, bisnis yang dijalankan, yang potensinya, ya anggaplah memang Bapak Ibu belinya 3 BO, tapi kan 2 BO buat yang menjalankan. Satu itu buat Bapak Ibu. Berarti bisa punya potensi. Let's say lah agak lama misalnya ya, anggap agak lama 1 tahun ke depan gitu ya. Ya tapi di mana investasi keluar 2 juta terus dapat 30 gram emas per bulan. Potensi ya, bisa tentu bisa kurang ya. Nggak usah bicara segitulah. Kalau bicara setahun kemudian dapat 4 gram emas saja. Wah, udah berebut Bapak Ibu, ya kan? 4 gram emas tiap bulan, itu udah rebutan tuh investasi. Investasi di mana? Jadi ini sebuah solusi, silahkan Bapak Ibu mau jadi investor, nanti Sekolah Bisnis Indonesia bantu, ya. Kalau akan ada yang daftar, ya kita bantu seleksi, bantu lihat potensi bakatnya, kita lihat kesungguhannya. Ketika dia jalankan ini, ya kan tadi bersyukur, "Wah, coach yang ini jualan merah merah nih sellingnya, marketingnya merah, lihat jaringannya juga luas, golongan darahnya O, ya udah hajar. Tapi kita akan didik orang ini kan hati-hati. Bisa jadi dia langsung nanti aneh-aneh gitu ya, biasanya aneh-aneh lah pokoknya ada aja.
"Oh coach ini sellingnya hitam, tapi kita lihat nanti bakat yang lainnya dan komitmennya kuat, gaspol, nggak ada persoalan." Ya ada beberapa intinya kita akan sesuai dengan potensi, kita akan diskusikan dengan investornya. Mau dipilih nggak? Kalau nggak ya jangan, kalau mau silahkan. Kerjasama ada hitam di atas putih gitu ya, ada tertulisnya, sayangnya ya karena saya ikut bertanggung jawab, ada saksi kan tetap ikut bertanggung jawab, walaupun ini kembali, bahwa investasi yang namanya investasi kalau dipastikan itu jadi riba Bapak Ibu. Pasti sekian, itu riba gitu ya, makanya nggak boleh. Ya karena riba itu kalau bank memutarkan di bisnis, bisnis itu fluktuatif. Jadi ketika dipastikan angkanya keuntungan sekian, itulah jadi riba. Ya. Oke, sepertinya tidak perlu, detail karena gambaran besarnya sudah cukup jelas. Ini kesempatan yang dahsyat dahsyat dahsyat, top marko top, jos marko jos gitu ya. Kalau sampai Bapak Ibu abaikan, aduh ya, saya nggak tahu deh, masa iya sih kita nekunin ini setahun nih ya, nekunin ini setahun terus bisa dapat 300 gram emas, 300 gram emas. Life will never be the same anymore, ya. Itu saja, silakan daftar ke Pak Arya, hubungi yang mengundang, hubungi Pak Arya, dan nanti kita bicara lebih detail secara personal saja, karena setiap orang case-nya bisa berbeda. Yang mau jadi investor silahkan, ya, ngobrol dulu lebih dalam, pahami sebelum ambil keputusan. Tapi keputusan lebih baik, karena Bapak Ibu semua ini kita belum main sosial media nih. Bayangkan Bapak Ibu, sebentar lagi mulai minggu depan saya akan bikin live TikTok ya, apalagi dengan segala macam keterbatasan tetap saya akan sounding bahwa saya adalah calon wali kota Bandung. Ah, ya kan? Dinamikanya luar biasa, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena saya punya visi besar, saya punya misi besar agar 100.000 warga Bandung yang saat ini dikategorikan miskin, saya nggak suka sebetulnya nyebut miskin. Saya lebih senang mereka belum mampu, kita mampukan mereka. Oke, 100.000 masyarakat yang saat ini kategorinya belum mampu, itu saya mau membuat mereka berdaya, mampu, punya tempat tinggal yang bukan layak, layak bahkan punya penghasilan, punya pekerjaan, ya. Saya mau tetap Bandung Bapak Ibu, karena saya yakin nggak akan calon wali kota yang punya pemikiran out of the box seperti saya untuk membuat kota Bandung ini bisa punya anggaran 1.000 triliun. 1.000 triliun untuk membangun kota Bandung. Bayangkan membangun IKN aja cuma di bawah 500 triliun ya. Saya mau bangun kota Bandung dengan 1.000 triliun tanpa hutang. Coach kok bisa? Ah, makanya jadikan saya wali kota Bandung. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Ya, terima kasih Coach Hidayat. Luar biasa nih di pagi hari ini dapat informasi yang sangat luar biasa. Nah, harusnya Bapak dan Ibu silakan ambil keputusan karena memang ini adalah momen langka. Jadi silakan yang belum menghubungi chat saya silakan di chat di nomor telepon yang tadi saya WA. Jadi silakan diambil kesempatan. Lalu butuh 2 orang aja loh. Jadi silakan kalau yang misalnya Bapak yang mau serius silakan hubungi di nomor saya yang tadi atau hubungi ke yang mengundang. Tidak ada sesi tanya jawab, terima kasih sudah jam 10.05, nanti kita bisa lewat japri saja kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita bisa ngobrol di WA. Baik, terima kasih sekali lagi buat Coach Hidayat luar biasa, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah menyimak di 1 jam dari 1 jam. Jadi mudah-mudahan informasi ini adalah semangat buat Bapak dan Ibu dan solusi juga buat Bapak dan Ibu. Jadi silakan dihubungi di nomor yang saya tadi berikan di chat, silakan di chat dulu, disimpan biar Bapak dan Ibu juga bisa, diskusi langsung lebih lanjut. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah, untuk Bapak dan Ibu silakan hubungi ke yang mengundang atau ke chat yang tadi saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.